Sekarang peluk sahabatnya. Saya lanjutkan 2 menit dulu. Peluk sahabatnya. Mau 3 orang boleh. Atau peluk semua boleh. Rangkul semua sahabatnya di sana. Semuanya peluk ke sana, ke sana, ke sana, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Elus-elus punggung atau pundak temannya. Katakan, bisikan kepada temannya. Sahabatku, keluarkan suaranya, sahabatku. Aku sumpahin dirimu. Keluarkan suaranya. Aku sumpahin dirimu. Hidupmu bahagia. Badanmu sehat. Rezekimu lancar. Tidak ada masalah yang menghampirimu. Karena engkau mampu menghadapi semua masalah. Ayo ulangi katanya sama-sama. Wahai sahabatku, hidupmu bahagia. Rezekimu lancar. Dirimu sehat. Ketemu jodoh yang perhatian, yang mencintaimu dengan penuh cinta. Itulah tabungan yang akan dicairkan. Doakan sahabatnya, peluk dengan penuh cinta. Lihat, anakmu telah kau didik dengan begitu luar biasanya, sehingga dia mampu menjadi orang terbaik, sehingga dia pula yang menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Kau bukan sekedar seorang bunda yang menitip anak. Anda bukan bekerja di sebuah tempat penitipan anak, tapi Allah menghadirkan Anda sebuah tempat yang nantinya menjadi pemimpin bangsa dalam kehidupan Anda. Wahai bunda-bunda, mungkinkah ini mengantarkan kita ke dalam surganya Allah? Wahai manusia, apa yang membuat pantas masuk ke dalam surgaku? Wahai manusia, ya selamanya hatimu yang buta, ya selamanya hatimu yang buta. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar Tuhan, yang tak bisa pada engkau ku ingin saat ini Allah sesuai dengan persepsi hamba. ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkan. Kalau Anda tak yakin berbuat baik untuk diri Anda, maka jadikan setiap kebaikan Anda yang mengantarkan amal untuk orang yang setiap hari mendoakan kita, menitiskan air mata, dan kebaikan yang tak mampu kita balas. Tak cukup jutaan duit yang kita kirimkan ke dia untuk membalas perbuatannya. Hanya kebaikan-kebaikan kita yang mungkin jadi jawaban. Sang malaikat bertanya kepadanya, sudah kau bawa kemana anakmu yang kau titipkan kepadamu, wahai orang tua? Kutitipkan Kenya, kutitipkan Nadi, kutitipkan Kak Indah, kutitipkan Kak Sri, kutitipkan Kak Jumi, kutitipkan Kak Dika, kutitipkan Nanda, kutitipkan Putri, kutitipkan Via, kutitipkan Kak Desi. Wahai orang tua,
tuliskan sahabatku. Biarkan tanganmu yang menggerakkan, biarkan tanganmu yang menuliskannya, namun hatimu yang menggerakkan. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan adik-adik saya, serta memberi makan anak-anak terlantar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mewujudkannya. Karena Anda yakin Yakin, Allah mengabulkannya. yakin Allah akan mengabulkannya. Amin. Saat ini mungkin belum, tapi Allah pasti memberikan waktu yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita saya. Apa yang dia sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, ya Mutakabbir, Aziz, ya Jabbar, ya Latif, ya Ghafur. Kami yang hina tidak ini ya Allah, yang penuh dengan dosa ya Allah, yang tak mungkin pantas kami ya Allah. Malu kami akan dosa-dosa kami. Kalau aku bongkar seluruh dosa-dosa kami di muka kerajaan, malu kami ya Allah. Yang kadang kami takut untuk meminta kepada Allah, padahal Engkau menunggu pinta kami ya Allah. Kami yang dihadirkan dari setetes air yang hina ya Allah, nantinya dikembalikan, ketetesan akhir itu pun dikembalikan ke alamnya ya Allah. Kabulkanlah doa sahabatku ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Rabb, ya Rabb, yang kasih sayangmu melebihi seluruh ibu di atas dunia. Dikumpulkan seluruh ibu yang ada di atas dunia, dikalikan 1 juta, dikalikan puluhan juta, tak pernah cukup membalas kasih sayangmu ya Allah. Ya setiap harinya Kau berikan kami kesempatan kedua ya Allah, untuk berbuat lebih baik lagi ya Allah. Cuma yang sering buta bukan mata kami ya Rahman, tapi yang buta adalah hati kami di dalam dada. Sampai tarik diri kita maju jauh lebih besar. Tapi kira alam semesta begitu besarnya kacau. Kita sering berusaha mengenal orang lain, tapi kita tak pernah mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Sering kita bicara sama orang lain, tapi tak pernah kita bicara dengan diri kita sendiri. Kadika, Kalau kita lagi tidak berbuat baik, ada jantung kita berdebar. sebenarnya dia mengingatkan kita, Kades. Cuman sering kita matikan mata hati kita. Padahal kita ingin
memeluk anak yang ada di depan kita dengan pelukan terbaiknya, mendidik yang terbaik. Karena kita tahu ini adalah foto terindah kita di akhir kehidupan. Bantu, maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mesyakit, semoga dengan bergabungnya saya di Mesyakit bisa bermanfaat dan bisa membantu saya mengantarkan kesukaan Allah SWT. Untuk mimpi dan cita-citaku, semoga di umur senja orang tuaku, aku diberi kesempatan, kemampuan untuk bisa membahagiakan orang tuaku, bisa bersama orang tuaku, untuk bisa menjaga dan merawat hari tuanya. Terima cerita. Terima kasih. Untuk Sri Rawani, terima kasih udah kuat sampai saat ini. Untuk mimpi dan cita-citanya, mohon sabar ya, lagi berjuang, lagi berproses. Terima kasih udah kuat. Terima kasih udah mau sama-sama berusaha. Untuk diri sendiri, maaf dan terima kasih. Untuk Mesyakit, maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Saya akan tetap belajar dan berusaha untuk memberikan yang terbaik pada Mesyakit dan menjadikannya amal bagi saya nanti. Terima kasih. Nanti di akhir kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ada yang mau bantu sekali? Kali ini. Untuk Mesyakit, Mesyakit itu sama bunda-bunda semua. Jadi saya cuma bisa kasih satu kata, berat itu, ringan itu, saya mau bergandengan. Apapun misi bunda-bunda untuk Mesyakit, kalau sulit, tangan saya siap untuk menggandeng mereka. Kalau senang, kata selamat saya siap untuk mengucapkan untuk mereka. Mungkin keberadaan saya belum membantu sama sekali untuk
mencekik. Tapi saya akan selalu ada di tempat yang sama kalau mereka membutuhkan. Itu aja. Ada lagi yang ingin sharing? Kayaknya sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat bunda-bunda semua, karena ya Bunda nggak bisa menjanjikan apa-apa. Mungkin apa yang Bunda berikan untuk Asian Kids, yang Bunda lakukan sepenuh hati, mungkin masih jauh dari yang Bunda dapatkan. Cuma yang Bunda selalu sampaikan, ya kalian jadikan Mansion Kids itu tempat belajarnya kalian. Anggap itu ya tempat yang mau kalian apain aja, Mansion Kids itu ya itu punya kalian. Dulu Bunda buka Mansion Kids itu ya baru lulus kuliah, langsung nikah, langsung buka Mansion Kids. Itu mulainya dari nol, nggak tahu apa-apa. Jadi ya ibaratnya kalian bisa belajar di sana. Apa yang kalian mau lakukan, lakukan di situ. Apapun kalian punya ide, lakukan di situ. Ya. Mungkin ya mudah-mudahan Mansion Kids itu ya bisa menjadi amal jariah, menjadi tempat buat belajar yang ilmunya nggak akan ada habisnya, insya Allah. Ya selama di Mansion Kids juga ya yang paling pertama yang benar-benar semua harus ya memang harus merasa nyaman gitu. Karena ya memang ya waktu terlama kita ya mungkin ya kita sama-sama saat ini adalah waktu kita terlama. Waktu kita memang dihabiskan ya hari-harinya ya memang di Mansion Kids gitu. Bunda selalu dukung ke depannya akan menjadi apa. Bunda-bunda mau Mansion Kids jadi batu loncatan pun ya silahkan kalian manfaatkan waktu saat ini untuk kedepannya kalian lebih sukses. Ya mau cita-cita yang lebih tinggi lagi, apapun itu, mau cari tempat kerja yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Mansion Kids itu ya tempat kalian belajar. Selalu Bunda sampaikan, ya ibaratnya kalau kalian mau sukses di perusahaan besar, ya coba dulu di Mansion Kids gitu. Kalau di Mansion Kids saja kalian belum benar, gimana mau diterima di perusahaan besar gitu. Di perusahaan besar untuk masuk ke sana harus ada wawancara yang bagus. Kalian coba orang tua murid Mansion Kids itu ya mungkin ya bukan orang yang sembarangan gitu. Jadi coba dilatih skill komunikasinya, dilatih tanggung jawabnya. Ya itu ibaratnya tonggak pembelajaran pertama gitu. Ya Bunda nggak pernah melarang gitu, dan ya nggak rasanya juga nggak akan selamanya juga Bunda-bunda untuk berada di Mansion Kids, karena pasti ada kehidupan yang lebih sukses lagi. Jadi di sini ya memang untuk batu loncatan untuk Bunda-bunda lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan ya mungkin ya kadang namanya kerjaan ada suka duka, ada yang tidak sesuai. Ya mudah-mudahan
itu ya tidak sampai masuk ke hati. Mudah-mudahan ya kita kembali ke tujuan kedepannya untuk yang lebih baik lagi. Teman-teman, Al-Fatihah. Mungkin bisa jadi mesenket bukan sekadar batu lompatan. Boleh nggak sama-sama kita berjuang di sini, Kak Indah? Menghadirkan Desi, mungkin dia harus diganti menjadi kepala cabang 8 mesenket. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kak Desi jadi kepala cabang yang dipimpin Kak Fia cabang Rumbai, Kak Putri cabang Panang, Kak Nanda cabang Marpoya, cabang Sukajadi, Kak Dika, Kak Jumi, Kak Sri, dan kakak-kakak yang lain. Boleh nggak ya kita sama-sama berjuang di Mesenkin, Kak Indah? Boleh nggak kami semuanya menjadi seperti Kak Desi? Boleh? Dan Kak Desi lebih tinggi dari kami, boleh Kak Desi? Pantas gak ya? Pantas gak ya? Allah sesuai dengan persepsi hamba. Kalau ingin jadi rumah kedua visi yang dari Mesenkin, Kak Indah. Kalau itu visi Kak Indah, dan itu jadi visi kita bersama, gak cukup 30 orang Kak Indah. Boleh gak kita luasin jadi 60 mulai tahun depan Kak Indah? Boleh. Amin atau boleh? Boleh gak nikah jadi 100 orang? Boleh nggak Kanada jadi 150 orang? Boleh nggak gaji kita naik jadi 3 juta rupiah? Kasri, boleh nggak mikirin pindah ke tempat pekerjaan lain? Nggak mikirin pindah ke tempat kerjaan lain? Karena di sini gajinya udah cukup untuk makan, nabung, untuk kehidupan makan. Ya mungkin suami merasa happy nantinya. Orang tua kita terkirimkan karena gajinya di atas UMR. Boleh nggak? Kalau gajinya di atas UMR, itu 2 kali lipat dari UMR. Boleh nggak kita bertahan di sini? Tapi memang berat untuk memulainya. Tapi kita berjuang sama-sama, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak gaji kami sama dengan Kak Desi? Boleh nggak Kak Desi di atas kami 2 kali lipat, 3 kali lipat? Kalau boleh, silakan berdiri, cari temannya, peluk sahabatnya, katakan sahabatku, kita berjuang untuk mimpi kita bersama, mimpiku, mimpimu, dan mimpi kita bersama. Cari sahabatnya, peluk dengan penuh cinta. Kita beri setengah 20 menit ini sebelum kita lanjutkan. Silakan berdiri, temui sahabatnya. Ya Allah, pantaskan aku masuk ke dalam surga, karena aku mendidik dengan penuh cinta anak-anak yang ada di Vincent Kids, yang nanti jadi pemimpin bangsa, yang nanti jadi pilot, yang nanti jadi pengusaha sukses. Saya ajarkan tentang kemandirian. Saya peluk dengan penuh cinta, karena di hadapan saya bukan anak orang semata, tapi titipan yang lebih besar daripada alam semesta.
yang lebih besar dari seluruh makhluk di atas dunia, yang lebih besar daripada seluruh bintang yang ada di galaksi. Karena Tuhan berkata, aku ciptakan manusia agar jadi khalifah, pemimpin di atas bumi. Maka inilah orang yang ada di hadapan saya. Izinkan ya Allah, saya mendidik dengan penuh cinta. Sampai nanti 0 sampai 6 dibuat sama. sampai silakan dituliskan. Mau 15 30 45 Dibagi 4. saat kertas ini dibagi 2, kemudian dibagi 2 jadi 4 bagian. Nol, 15, 30, 45, 60. Kertasnya dibagi 4. 0, 6, 12, 18, 24. 0, 6, 12, 18, 24. 0, 6, 12, 18, 24. Sudah kasih? Kalikan? Izinkan nama saya Anthony Syafwan. Siapa? Saya adalah lelaki yang lahir di tahun 1988. Berarti sudah umur berapa? 33 tahun. 33 tahun. 0, 30, 60. Saya berumur 33 tahun. Berarti lewat dari angka 30. Robekkan kertas dari angka umur yang sudah berada 0, saya sampai 33. Kalau saya, maka yang ini sisanya saya buang, saya letak di atas meja. Kalau saya 33. Kalau teman-teman sesuaikan dengan usia Berapa? yang sebenarnya saat ini. 23. 23 berarti sekitar di sini. Kalau 23 di atas 15 di bawah 30. Berarti kalau 23 berarti sekitar pertengahannya. Kalau 23. Umur sendiri ya? Kalau Umur kita sendiri. masih 25 disesuaikan. 15 enggak? Dikit kita lupa. Yang dibuang. Kak Desi sudah hampir 30. Jangan terlalu jahat. Umur berapa sekarang? Semangat pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Dua. Beng, beng, beng. Oke, siap ya. 3. Oke, 1, 2,
Seperti Bang Robi cerita tadi. Kita siap jadi apa? Shinkansen. Apa namanya? Shinkansen. Ada kol-kolahnya. Kol-kolahnya gimana? Shinkansen. Ada kol-kolahnya. Shinkansen. Dan yang keluar sangat terakhir. Shinkansen. Oke, siap. Shinkansen. Iya. Itu Cina lah. Dia mau ngapa lah? Oke. Shinkansen. Jadi 500 km per jam sampai 700 km per jam. Kenapa? Karena setiap lokomotifnya, setiap gerbongnya di dalamnya memiliki apa? Siapa mesin-mesinnya? Seorang pemimpin yang ada di depan, jadi mesin penggerak. Lokomotif keduanya, jadi siapa? Mesin penggerak. Orang ketiganya jadi apa? Orang keempatnya jadi apa? Sampai orang yang terakhir menjadi mesin Shinkansen. Semuanya sampai kok. Yang kecepatannya 150 km per jam, KAI Kereta Api Indonesia juga sampai ke tempat tujuannya. Yang kecepatannya 700 km per jam, sampai juga ke tempat tujuannya. Tapi permasalahannya, siapa yang lebih cepat? Siapa yang akan dibeli customer? Siapa yang akan disenangi customer? Siapa yang akan bertumbuh dan berkembang? Apakah kita gini terus, atau kita ingin bertumbuh lebih baik lagi? Yang menentukan siapa? Sudah siapkah jadi mesin Shinkansen daripada mesin kita? Iya. Bukan setiap orang di sini saat kita mencapai tujuan kita menjadi rumah kedua. Rumah kedua mungkin hari ini 30 orang. Tapi bolehkah kita punya rumah kedua untuk jadi 60 orang rumah kedua? Anak-anak kita di Pekanbaru boleh? Boleh. Boleh ya? Amin, insya Allah. Boleh. Boleh. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Seperti Bang Robi cerita tadi, rasanya nggak yakin aja sih. Untuk kita nambah cabang yang lain, boleh nggak yang 9 orang di sini menjadi 9 orang? Mungkin suatu ketika nantinya jadi 9 orang kepala cabang daripada Mesin Kids, boleh? Boleh. Mungkin gajinya mungkin nggak seberapa, mungkin kalau gaji kepala cabang jadi manajer mungkin lebih tinggi dibanding yang ada sebelumnya. Bener kan ya sih? Iya. Iya benar. Makanya makeupnya agak lebih mahal nggak beda. Dari 2 tahun yang lalu agak beda makeupnya. Lebih cerah. Biasanya dulu pakai bedak-bedak, masa sekarang pakai tetes-tetes. Kalau semuanya jadi ke Shinkansen, jadi lokomotif mesin terus. Jadi mesin lokomotifnya. Jadi mesin lokomotif dari depan sampai ke belakang. Cepat gak mesin kids? Tugasnya 1 orang? Via? Tugasnya berapa orang? Kalau kita ingin lebih cepat, tugasnya berapa orang? Semua. 1 orang cukup? Seperti jari manis, kita jadi keluarga untuk bisa bertumbuh bersama. Seperti cerita daripada permainan Lego tadi, mungkin banyak tantangannya, tapi kita punya apa? Punya visi bersama untuk mencapai apa? Rumah keduanya. Mungkin hari ini kita merasa mungkin nggak jadi apa-apa, tapi kalau kita bisa bertumbuh di sana, mungkin gaji kita sekian. Boleh nggak nambah 30% 2 tahun yang akan datang? Bagaimana cara nambahnya? Boleh bantu saya bagaimana cara nambahnya? Kades? 2 tahun yang akan datang bisa nambah 30%. Bagaimana caranya, Kades? Tambah anak ya berarti? Boleh nggak? Tambah apa lagi? Naikin harga. Naikin harga boleh? Strateginya harus strategi. Rupanya strategi bisnisnya mungkin berbeda. Mungkin harganya bisa naik lagi. Kenapa? Jumlah siswanya lebih banyak, mungkin kualitasnya lebih baik dan harganya mungkin bisa lebih tinggi dengan berbagai kapasitas yang ada. Orang yang pertama mungkin harus ngurus dengan pembayar cuma berapa, 1,5 juta, mungkin yang lain mungkin bisa 2 juta, boleh? Yang menentukan kalau semua jadi 1 orang jadi lokomotifnya mesinnya, wajar terasa berat selama 2 tahun 3 tahun ini. Tapi kalau ada 9 orang, kita boleh bersama-sama. Hari ini kita mulai dari start dari awal, kita bertumbuh sama-sama. Boleh gak 10 orang 9 orang ini jadi bagian daripada lokomotif Shinkansen yang Mesin Kids? Boleh? Siapa yang yakin bisa jadi Shinkansen yang bagian lokomotif dari Mesin Kids? Angkat tangannya, katakan saya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya bilang nggak yakin kak? Yes. Lakukan yang terbaik ya teman-teman. Mungkin terasa berat, tapi bisa jadi ini awal bertumbuh kita. Kenapa? Saat kita bicara sama orang lain, bukan untuk orang lain. Sama kita mau bangun sebuah visi misi daripada sebuah perusahaan, company, visi misi value strategi. Ini kalau dibahas panjang nih. Nanti ada value, visi misi perusahaan, ini trainingnya beda lagi nih.
Memahaminya apa? Berarti nggak cukup visi misi ini sebagai target saja, tapi yang diperlukan apa? Perlu orang employee, karyawan, dia memahami tentang visi misi tersebut. Bukan hanya dibaca aja. Apa dibacanya? Apa visinya? Visinya apa? Menjadi rumah kedua. Maka yang pentingnya bukan customer pertama kita siapa? Customer internal kita siapa? Siapa? Yes, kita semuanya. Rupanya ada persepsi ada di antara kita. Rupanya ada komunikasi yang bermasalah di antara kita seperti permainan, tapi biasanya permainan itu adalah kenyataan yang ada di lapangan. Rupanya ada permasalahan saat diskusi-diskusi kita yang tidak dikerjakan. Rupanya ada miss dan meaningnya, pemaknaannya apa yang kita kerjakan. Rupanya masalahnya di sana. Rupanya apa? Yes. Untuk memahami customer yang ada di luar, apa nih kebutuhan, ekspektasinya customer, maka apa diperlukan apa? Soal apa nih? Employee nih, karyawan yang punya apa? Skill, kompetensi. Yang skill kompetensi itu diyakini, dipercaya oleh siapa? Karyawan. Yaitu apa? Meyakini akan visi, misi, value, serta strategi. Tujuan, cara mencapaikan value, strategi. Maka visi misi yang di web kalau bisa sama dengan dikirim Kak Desi. Ini visinya bisa beda sama yang di web loh. Sehingga apa? Apa yang kita janjikan kepada customer, rumah kedua bagi 30, 60, 70, 80, 90 orang. Berat nggak teman-teman? Berat! 2 tahun lalu dimulai sama Covid, 95% omset kami di Businessman Inspira hancur, Pak, teman-teman. Ada roadshow ke Malaysia, Singapura, Thailand. Apa yang terjadi selama awal Covid? Yes, tenggelam. 95% dalam omset. Ada roadshow di dinas kesehatan, berapa dinas? Apa yang terjadi? Yes, batal, postpone. Dia nggak tahu apa yang terjadinya. Yes! Kesel, marah? Yes, marah. Kesel. Cukup. Pakai apa yang dilakukan? Yes, kita bertumbuh bersama. Yes, kita berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan mati. Jadikan momen ini jadi momen pelajaran bagi kita dimanapun kita berada. Dimanapun tempat kita sering. Kak Jo, dimanapun tempat kita, jadi tempat kita belajar untuk bertumbuh. Seperti Bang Robi cerita tadi, kalau kita dapatkan uangnya, dia berpikir uangnya akan dapat. Tapi kalau kita berpikir itu ilmunya, maka ilmunya kita dapat. Kalau kita berpikir pengalamannya, maka kita dapat pengalamannya. Kalau kita berpikir ini jadi kebaikan sampai akhir kehidupan kita, bukankah itu yang dapat? Teman-teman kerja di Mansion Kids. Kenapa kerja? Kenapa kerja? Agar apa kerja? Belajar, pengalaman, pengetahuan. Agar apa belajar pengalaman, pengetahuan ini? Serius ya? Berarti gak perlu digaji ya? Dapat pendapatan. Tapi itu pasti. Karena kerja, capek kerjanya? Berat? Yes, kali ini cantik-cantik banget. Kalau kemarin saya lihat pakai training, yang beda stylenya berubah total 180 derajat, yang masih tetap style yang sama itu Kak Desi. Kalau kemarin Malaysia 8, kalau hari ini Malaysia 9,5. Duit. Agar apa bisa dapat duit? Kenapa kita harus cari duit? Kebutuhan sama orang hidup. Hah? Kebutuhan sehari-hari. Kenapa langsung untuk kehidupan sehari-hari? Kenapa untuk makan? Supaya hidup. Supaya hidup. Biar apa hidup? Jadi kita untuk apa? Bisa lancar mengulang aktivitas. Biar lancar beraktivitas. Agar apa lancar aktivitas? Kenapa kita biar lancar aktivitasnya? Biar sampai ke tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Mengejar ridha Allah. Surga. Tujuan akhirnya apa? Akhirat. Pahala. Mati. Pahala. Jadi biasanya saya jawabannya lama nih. Ini langsung capek deh. Langsung sakit banget.
Bukankah apa yang kita kerjakan? Orang miskin bukan harta, bukan tahta, bukan kata, bukan apa sebagainya. Tapi miskin rupanya apa yang kita miskinkan? Rupanya miskin makna. Kerja yang mungkin gaji kita cuma mungkin di bawah 2 juta dan sebagainya. Padahal ini yang mengantarkan kita bisa hidup bersama. Aku kan Roy. No, bukan hidup. No. Surga. Tapi apa yang kita lakukan untuk hari ini sebagai foto terindah kita di akhir kehidupan kita. Amin. Maka customer yang ada di sini. Maka customer pertamanya. Siapa ini kalau dipanjang nih lebar nih. Nggak cukup 1 hari, cukup 2 bahas server Tony. Service mindset. Siapa? Kenali pelanggan Anda. Siapa pelanggan Anda? Nih, internal dan eksternal. Siapa dia? Eksternal. Ini panjang. No. Oh, dipotongnya biar cepat. Siapa internal? Siapa customer internal kita? Sendiri. Yang pertama siapa? Diri sendiri. Yang kedua siapa? Teman satu kantor di Mezen Kit. Customer eksternal kita siapa? Anak dan orang tua. Benar? Kita sering fokus terhadap orang yang di luar kita. Padahal komunikasi yang terpenting, servis pelayanan terpenting, pemahaman yang juga tak kalah penting sesungguhnya berada di dalam diri kita. Sehingga video ini menjadi sebuah kenyataan seperti kita lihat tadi. Sehingga customer mengatakan apa? Wow, ini masih excellent, sesuai dengan rata-rata kepuasan, satisfaction, zone of average certification, rata-rata di bawah ekspektasi. Bagaimana sampai ke atas? Wow, zone of complete certification, di atas, komplit, sempurna. Bagaimana bisa mencapai tingkat motivasi dalam melayani kerja? Apa yang dikatakan customer bisa dapat 10? Wow, yes, good, Mezen Kids, good. Apa tadi disampaikan sama Robi? Internal. Apa internal? Semuanya dimulai daripada pengambilan keputusan dari diri kita sendiri. Inilah customer yang paling penting bagi kita. Apa katanya? Menghasilkan wow. Sebuah penelitian mengatakan, kalau kita hanya kerja tidak hanya diisi kemarahan, kalau kita kerja karena diisi karena ketakutan, karena kita takut sama bos, takut sama atasan, takut tidak makan, karena kerja hanya sekedar kewajiban yang kita dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau berapa di tempat pekerjaan kita. Maka apa yang dirasakan customer? Yes. Kemudian kita happy dalam pekerjaan kita? No. Kenapa kita tidak happy? Yes, karena kita bekerja hanya mengataskan pekerjaan, maka kita lakukan dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian kita tidak merasa terbaik karena kita bekerja dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kenapa kita tidak bahagia? Karena Tuhan hukum energinya, Pak. Apa yang saya berikan sesuai dengan apa yang Anda keluarkan, yang Anda keluarkan sesuai dengan apa yang Anda gajikan. Wajar kita nggak dapat apa-apa dalam kehidupan aja. Wajar kita nggak happy dalam kehidupan kita. Wajar mungkin kita dalam susah dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau apa yang kita dapatkan, itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita lebih dari apa yang kita lakukan, wajar kita dapat lebih dalam kehidupan kita. Itu pasti jadi Tuhan. Kenapa? Saat orang bisa menghargai, saat orang mencintai pekerjaannya, saat orang menemukan makna, kenapa saya bekerja di Mezen Kids, ini jauh lebih luas. Mungkin bukan hari ini orang yang mengerti alasan mengapa dia melakukan sesuatu akan sanggup menanggung segala akibat yang muncul. Seperti video tadi terjatuh, tapi ya. Kemudian kata kelompok 1, adik bilang apa? Oh, rupanya saya harus sabar, Pak. Kenapa saya harus sabar sih? Kadang-kadang berat, Pak. Kadang-kadang orang nggak mengerti saya, Pak. Kadang orang tua nggak mengerti anak rewel, Pak. Kadang-kadang, wah, pembelajaran yang bisa dipelajari harus fokus, saya harus seperti ini dan sebagainya. Ini kertasnya mana? Menyetir sebuah truk merah besar. Setiap hari. Nama saya siapa? Syafwan. Orang yang gagah perkasa berada di barisan nomor. Itu arti nama Antoni Syafwan. Besok ingat gimana datang kita ketemu di jalan San Kanton, kita saling tegur sapa boleh. Karena saya kita gak buat name tag, gak buat name tag.
Dan saya bingung, saya kira buat nentek, rupanya enggak. Saya pun lupa buatkan nenteknya. Kenapa? Oleh gitu kita boleh berkenalan. Satu hari yang kita ketemu, mana tahu saya ketemu di sana nggak kenal sama teman-teman. Tapi sarannya satu, perkenalan kali ini harus sebut namanya dengan arti dan maknanya. Harus berbeda dengan arti maknanya sebenarnya. Harus punya energi, semangat, dan lucu dan cute. Seperti Anthony Syafwan, orang yang cute, gagah perkasa, berada di barisan nomor 1. Oke. Siapa tadi namanya? Kania. Kania itu apa artinya? Kania tuh. Kania itu ada artinya. Iya bisa. Khusus wanita terbaik. Salah. Siap? Antara. Oke, sebutkan namanya, dipikirkan, saya kasih 10 detik untuk menentukan nama dan maknanya ya. Ingat, besok dipanggil dengan arti dan maknanya. Oke? Nama pakai lah. Artinya buat sendiri ya. Nama panjang Andin. Ya Allah, tumpul. Buat besar-besar, buat seperti kotak nama, dibuat seperti kotak nama. Kotak nama, sebesar ini kertasnya. Buat nama dan artinya, hurufnya besar-besar. Ya. Nama panjang. Apa yang dia kan? Nama panggilan. Nama panggilan. Nama panjangnya. Kan seperti nama saya Anthony Syafwan, panggilannya itu cakep kan? Sama istri saya bilang gitu waktu ketemuan dulu. Tri Ramadhani. Ramadhini. Anak wanita yang lahir di bulan Ramadan, anak ketiga gitu. Lain. Ungkapkan saja sejujurnya. Arti yang itu. Iya, tapi kayak malah baca mikir ya lagi. Aslinya lucu Bon, aslinya Bon. Biar aku jelasin. Iya, ya. Buka. Boleh lucu juga. Enggak, buka lanjut juga boleh. Putri Juli, seorang wanita, seorang putri, kelahiran bulan Juli. Kira kayak Aldebaran lah. Ya gitu lah. Ya kan. Cantiknya kayak Andin. Iya. Andin siapa? Andin itu istrinya Mas Al. Amanda Manopo. Apa ya Allah? Nada apa ya? Wanita idaman. Mama siapa namanya? Wanita Cancer yang cantiknya kayak Andin. Amanda Manopo. Nada tuh irama. Nada cinta. Iya. Nada irama. Milsa Amelia Novizar. Kalau disingkat Iman. Ya. Wanita yang beriman, berakhlak mulia, keturunan yang penting Milsa. Minang, Muntilan, Lombok, Sumbawa. Itu kampung saya. Lombok kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Jenala. Yang artinya Ini nyata adanya. iya. Lucu banget pokoknya. Rahasia umum nih. Ini udah rahasia umum jadinya kan? Iya, rahasia umum sih. Kebetulan saya lahir di Kuansing, jadi bahasanya sedikit ada bahasa Minangnya.
Jadi ada 4 kosakata kalau di Atau dulu, orang Bansin itu orang Minang atau orang Riau? orang Riau tapi campuran. Dia kan Minang Anyar. Itu ngaku kebanyakan orang pasti kan ngaku dia Amin. Ya bahasanya kan 11-12. Jadi ada penggalian 4 kata di nama saya. Desi Kirmalah. Jadi kalau di huruf D, ini dari orang tua saya langsung. Kebetulan satu keluarga memang ada artinya. Jadi yang huruf D itu lebih ke, kalau bahasa Minangnya aku itu Den. Gitu. Ya. Kalau si itu siang. Jelasin aja nggak usah Jadi kalau yang bagian kir itu kiro. Kalau kiro itu kan saya kira gitu. Kalau yang itu kan enggak, kalau kiro itu biasanya lebih ternyata. Iya ternyata. Iya salah. Ternyata kalau malah itu lebih ke malam. Jadi jadi emang beneran, maksudnya saya tanyakan apa sih nama, soalnya kakak saya kan punya arti gitu. Ternyata memang beneran, kenapa nggak Desi Nirmala gitu kan? Kalau Kirmala kan agak nggak pernah ada gitu. Ternyata orang tua saya sakitnya dari pagi dan kiranya lahirnya siang. Ternyata saya lahirnya di malam hari gitu. Jadi saya kira siang ternyata malam. Dan itu berasa kali orang juga ngiranya saya kan agak susah bersosialisasi, tapi ternyata pas ketemu langsung kan beda gitu. Jadi kayak ngaruh juga namanya kayaknya sama. Terima kasih. Yang paling cute arti namanya dapat hadiah deh. Kayaknya nggak ada lawan di sini malah deh. Nama panjang Pia Syafie Ismarani. Kata ke Anton karena Syaf tuh barisan, jadi ngikutin ke Anton. Barisan perempuan Islami. Masya Allah. Makasih. Langsung saja, nama saya Putri Juli Andini, yang artinya kata saya. Putri itu kan seorang wanita. Nah, Juli itu zodiaknya Cancer dan Andini itu ya kurang lebih kayak Andin. Jadi saya mengartikan sendiri Putri Juli Andini, wanita Cancer yang cantiknya kayak Andin. Amin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nada Khairunisa. Kalau yang nama Nada ini dibuat sama orang tua saya karena mama saya hobinya nyanyi. Jadi buat Nada, kalau Khairunisa itu adalah sebaik-baik wanita. Jadi artinya adalah sebaik-baik wanita yang hobi nyanyi. Bisa nyanyi. Koko Melon. Kok nggak bisa? Dika tidak setia. Ya langsung aja ya. Nama saya Dika Putri Setiawati. Dika Putri Setiawati. Dika tuh nggak tahu artinya. Dika itu dikasih sama dari Mbah, cuman nggak tahu artinya apa. Dikasih Mbah. Mbah yang ngasih nama, semua anak-anak mama tuh Mbah yang ngasih nama. Jadi dikali dikasih bahan. Artinya dibuat sendiri aja ya Pak. Dibuat sendiri. Putri itu kan artinya anak perempuan, Setiawati. Jadi kalau digabungin anak perempuan yang manis dan setia. Jujur sebenarnya saya ini termasuk manusia yang kufur nikmat. Karena sampai sekarang saya tuh nggak pernah bersyukur dikasih nama ini. Saya merasa ini kuno banget. Nama saya tuh Jumidar. Nama itu bagus kok namanya. Nama yang nggak ada artinya sama sekali. Dan nama ini dikasih dengan undian. Jadi saya tuh orang tua saya cewek ya, punya adik. Jadi enggak lah. Jadi 6 beradik kan mama. Jadi masing-masing tuh ngasih nama gitu. Jadi kebetulan adik bungsunya mama keluar namanya Jumidar.
Gak enak banget, soalnya nama anak-anaknya keren semua. Kok nama aku Jumida, gak ada arti lagi. Itu ditanya sama adik mama ibu su yang ngasih nama nih, kok namanya Jumidar, apa artinya? Itu dibilangnya karena lahir hari Jumat. Dan yang parahnya kalau nanya sama teman, ada teman yang pandai mengartikan nama, terus ditanyakan apa sih nama arti Jumidar, terus dibilangnya setan senja. Serius. Saya bisa gantikan. Iya. Tapi hari ini saya ingin mengartikan nama. Jumidar, jujur untuk mendapat imam dari Al-Jabbar. Nama saya Sri Rahwani. Kalau kata bapak saya, dulu nggak ini namanya. Dulu namanya tuh kan lahirnya pas krisis moneter. Jadi dikasih nama Krismon. Kata mama saya, ya udahlah ganti nama jadi Sri. Dari siapa? Oh, nah ternyata pas ditanya nama mantan bapak saya. Mantan ayah katanya, apa kan Sri itu cantiknya gitu. Itu kenapa Rahwani orang kan Wahyuni, Ningsih gitu, biar beda aja tadi kayak gitu. Jadi kita aja biar beda. Biar kalau lihat Sri. Assalamualaikum, nama saya Tri Rahmadini Putri, panggilannya Anit. Mungkin kalau dari arti nama Tri Rahmadini Putri tadi udah dibilang Pak Anton, putri ketiga yang lahirnya dini hari. Cuman curhat dikit ya. Jadi pas sudah besar mungkin candaan jadinya gitu kan. Saya emang anak perempuan satu-satunya, terus lahirnya kan dini hari. Ini yang bilang Om, dini hari itu jadinya di umur 3 tahun saya juga ditinggal sama mama terlalu dini. Terus ditinggal orang tua dua-duanya. Terus di antara teman-teman dekat juga saya nikahnya terlalu dini. Jadi saya menyimpulkan dalam segala suatu hal saya memang terlalu dini. Aku iri. Ya, sekian, terima kasih. Terlalu dini. Nikah umur berapa Mbak Tri? Mbak Ani? 2. Nikahnya umur 26. Bukan. Tapi di antara teman-teman. Di antara teman-teman. Maksudnya di antara Bunda Desi gitu. Iya. Biar Bunda Desi cepat selesai. Itu apa ceritanya saya? Bang Robi dong. Bang Robi umur berapa? Saya masih 23. Saya. Ada gitu. Gak tahan iman. Sementara nikah udah tuh asik. Iya. Iya. Gairah toh. Udah bersih-bersihkan rumah. Nama saya Kania Mia Pangestu. Agak panjang ceritanya. Kami tunggu kita selesai jam 10 malam. Kan dulu kan lahir alami gitu kan, tapi tanpa alami malu kapi bidan nih. Tanpa bidan, tanpa dokter gitu kan. Di dapur beneran. Iya, jadi pengen dikasih nama pertama alamiah Pangestu, yang namanya alami, dan Pangestu tuh selamat karena tanpa dokter kan. Di dapur gula ya.
menyimpan. Makanya Mia saya bikin nama sendiri ya, Kania. Maksudnya dari Kania tuh kayak Kania diplesetin ke Kenya. Saya kalau di kampus dipanggil Kenya karena kan di Kenya kan mencerminkan kayak ada dokter, nggak ada yang ngapain gitu kan, sedih kali. Kenya alamiah Pangestu terus apa ya? Jadi nih, anak perempuan dari Afrika Utara yang terlahir alami dan selamat atau perempuan yang direstui tambahannya calon mertua ya. Nah. Kaindah, ini udah pasti kayaknya. Kakak suka bilang jodoh. Calon mertua yang dicari. Siap. Tepuk tangan yang meriah kita semuanya. Itu di tangan kita. Siapa dia? Sahabat kita. Mungkin dia ngerti saat kita sampai saat ini, tapi belum tentu dia dukanya sampai dalam bersama kita. Kekasih kita, pacar kita, mungkin senangnya kalau lagi PDKT, lagi deket, lagi apa dan sebagainya. Suatu ketika sudah lama jalan hubungan sama pasangan kita, rupanya dia selingkuh dan sebagainya. Rupanya takdir Tuhan dia bukan menempatkan yang terbaik untuk kita. Benar? Benar. Bersyukurnya, kenapa dia pergi meninggalkan saya? Laki-laki itu buaya, hebat banget. Saya sudah tahu, saya sudah bilang, maka saya tidak suka sama laki-laki. Saya sudah tahu, kalau laki-laki itu semuanya buaya. Maka saya nggak suka sama laki-laki, termasuk saya. Memang laki-laki itu semuanya bajingan. Maka saya nggak suka sama laki-laki. Yalah, dia kan suka sama istri. Kenapa? Karena istri saya pecinta binatang. Kecuali Pak Bobi, Bang Robi tidaklah buaya. Jadi? Biawak. Biawak. Lumayan tuh. Maka apa? Letakkan semuanya di tangan kita. Kita berharap sama pekerjaan kita. Suatu ketika pekerjaan kita bisa lepas. Kita berharap dengan, tapi lakukan yang terbaik. Kita berharap sama pasangan kita. Lagi cantik, lagi manis ya. Itu sayang banget. Sakit mah. Itu baru udah berapa lama nikah Mbak? Mau 2 tahun. 2 tahun, 3 bulan bertahun. Abang nggak mau dari sakit. Benar? Iya kan sekarang kan? Itu dia curhat kan, pernikahannya terlalu dini. Kadang-kadang curhat orang udah setahun ke atas. Curhatan orang 1 tahun ke atas. Pernikahannya terlalu dini. Pada umur 26 dibilangnya. Lu kira nikah tuh enak? Enak banget. Enak. Kenapa enak banget? Kalau nikahnya gini. Coba gini. Ya, boleh gerakan jempolnya? Yang dijahit. Kalau orang tua kita? Kuat. Tapi suatu ketika jari tunjukin kuat. Tapi suatu ketika berpisah punya keluarga masing-masing. Orang tua kita punya keluarga masing-masing. Benar? Siap. Sekarang gerakan jari kelingkingnya. Teman seperti curhatan Mbak Desi. Senang mau sama-sama, duka belum tentu bersama-sama. Aku ditinggalkan sendiri di sini. Padahal kita punya visi besar yang bersama-sama. Curhat ya. Padahal ada besar di Mission Kids, supaya dia tinggal. Sekarang gerakan jari manis ya. Coba jari manisnya dilepas. Aku ada juga di sini. Gak ada cincinnya. Belum beli cincin. Aku ada yang beli sini. Berharap. Tapi ada yang lebih besar daripada sebuah cincin pernikahan kita. Karena cincin pernikahan kita kamu bisa. Berlian. Sebulannya 10 hari. Memang yakin dia setia di sana. Yakin Pak? Yakin karena di sana cuma monyet. Mana tahu pecinta binatang. Aduh ya Allah. Ya Allah. Kayak ada. Ada cinta binatang. Enggak ada.
Saya rela meninggalkan, saya dulu kerja di perusahaan perkebunan. Saking cintanya sama istri saya rela 6 bulan setelah pernikahan saya resign dari kantor saya di perkebunan karena saya tinggal di hutan dulu sampahnya seperti suami Indah untuk keluar dari pekerjaan saya. Kemudian saya pergi bersama istri saya. Kami menjalani kehidupan rumah yang kami sewa. Ini saya. Padahal bangkrut kali kan. Itu dia 6 bulan pertama. Tapi saya bilang karena istri. Karena istri saya luar biasa, istri hebat ya. Istri saya hebat. Kenapa? Suatu saya bangkrut beberapa kali, istri saya bilang, "Bang, abang hebat banget. Abang kuat, abang pasti bisa. Seperti abang mewujudkan cita-cita dan mimpi-mimpi abang. Abang yakin bisa." Istri saya selalu nyopot saya di balik kebangkrutan saya dan sebagai dia yang memberikan semua. Maka saya bilang, luar biasa bagi istri yang seperti itu. Maka saya nggak pernah meninggalkan, mudah-mudahan istri saya salah. Amin. Istri satu saja begitu hebat. Direkam mulai ya. Yang pertama saya cerita kayak gini deh. Jadi banyak doa istri ya? Iya, istri satu aja kayak gitu kan. Begitu banyak. Lagi banyak gitu. Tapi ada yang lebih besar. Apa itu? Rupanya bukan sekedar mungkin kita sama pasangan kita yang 10 hari ketemu itu pun ngobrolnya mungkin pada sehari pertama saya, 2 hari pertama, 3 hari saya sudah selesai, kemudian ngobrolnya jarang. Bener? Yes. Kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama dan sebagainya. Rupanya kalau ketemu pun kita ngobrol 3 jam, habis itu banyak main handphone ngobrol sama pasangan kita. Tapi ada yang lebih sama kuatnya seperti pasangan kita. Kalau orang kita cincin pernikahan, taruhnya di cincin manis, jari manis kita. Rupanya ada yang sama. Yaitu apa? Yaitu sebuah ikatan yang kuat yang sama seperti pernikahan. Yaitu apa? Visi bersama, cita-cita bersama. Maka visi bersama, cita-cita bersama. Kalau sama suami cuma ketemunya 5,5 jam. Kalau sama mention kid, itu visi kita bersama. Ketemunya berapa jam? 10 jam. Lebih 12 jam. Jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 kita baru sampai di rumah. 12 jam. Inilah ikatan kita bersama. Ikatan jari manis. 9 orang, 10 orang di Mason Kids. Boleh kita jadi jari manis? Siapa yang ingin jadi jari manis di Mason Kids? Kita saling membangun, saling membina bersama-sama. Angkat tangannya, katakan saya. Saya. Boleh teman-teman? Boleh? 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 Kenapa saya bilang boleh? Karena kita berharap Bisa yuk. Bisa yuk. Yuk bisa. Kami dari. Apa dong? Kami. Ini ya. Paham nggak musuh itu sama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari. Dingin juga. Iyalah. Iya. 1, 2, 3. Kami dari. Tadi. Kami dari kelompok 3. Kami dari. Kami Dari tadi. Coba lagi. Ya. Oke, ya, nggak usah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tantangan dan apa yang dipelajari dari tantangan membuat Lego tadi. Yang pertama tantangannya beda persepsi antara masing-masing tim. Yang kedua kurangnya diskusi di awal. Yang ketiga penjelasan terburu-buru. Yang keempat faktor lingkungan. Yang kelima kurang kepercayaan dalam tim. Oke. Kurangnya apa persepsi apa yang sering yang terjadi? Persepsi apa yang terjadi? Persepsi di awal itu kayak penjelasan antara 1-3 itu enggak berbeda. Kedua tangkapnya lain. Ketiga juga lain. Kurangnya diskusi di awal ini maksudnya gimana? Karena dari awal tuh cuma membahas admin siapa. langsung ada strategi Strategi. apa. Itu Ya, strategi. Padahal legonya udah dikasih tahu bentuknya, ukurannya, cuman diskusinya padahal udah dikasih waktu. Iya, sampai Oke. Lego lagi. Berarti diskusi itu menjadi sesuatu yang penting. Gak hanya eksekusi saja, tapi ada diskusi awal dan ada evaluasi kinerja kita. Berarti itu disepakati bersama. Wah. penjelasan terburu-buru. Kita juga apa namanya di maksudnya
Maksudnya kita tuh dikejar-kejar sama waktu juga Pak. Penjelasan antara teman sama teman juga enggak itu kan. Kenapa jadi model dikasih lem dua gitu? Gak bisa Gimana mau temennya gini? Lanjut. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu agak berisik Pak jelasinnya. Pak itulah. Kompetisi selalu akan hadir, benar, bagus. Terus kurangnya kepercayaan dalam tim. Kenapa bisa kurang kepercayaan dalam tim? Kenapa ya? Ketika yang satu ngomong baloknya nomor 2, 1, 2, yang satu tuh mikir, nah iya 2 tak iya. Benar-benar. Rupanya antar tim kita aja bermasalah. Karena dari diskusi awal tuh nggak dibilang mana balok 2, mana balok 1 gitu. Satu bilang sedang panjang. Apa yang bisa dipelajari dari game ini? Harus lebih berdiskusi lagi Pak, buat strategi di awal. Terus harus fokus mendengarkan. Terus menyampaikan harus jelas sama meningkatkan kepercayaan. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Oke, silahkan. Begini aja. Nggak bisa dong. Ini Ya. Yang pertama tantangannya kan yang pertama beda pemahaman, sama kayak tadi persepsinya beda, cara menyampaikannya beda. Dari masuk ke antara tadi legonya berdiri atau tidur aja udah beda. Oke, persepsinya. Komunikasi. Juga komunikasi. Komunikasi sama instruksinya. Terus strateginya juga itu jadi tantangannya. Selanjutnya apa yang bisa dipelajari? Yang pertama kerja sama tim, yang kedua kepercayaan tim, ya kan? Yang ketiga fokus, yang keempat skill komunikasi yang baik. Skill komunikasi yang baik itu yang seperti apa maksudnya? Saling percaya gitu. Jelas ya, percaya. Jadi saling mengerti gitu. Saling mengerti. Satu persatu. Terstruktur. Ya. Yang kelima yang bisa dipelajari pantang menyerah. Pantang menyerah. Kenapa bisa pantang menyerah? Walaupun tadi nggak nyambung tapi tetap berusaha ngasih. Yes, walaupun capek letih lelah, nggak boleh nyerah. Ya, sampai tersampaikan dengan baik itu. Terus yang keenam disiplin waktu. Disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Komitmen dengan waktu yang sudah disediakan. Komitmen dengan waktu yang sudah disediakan. Karena waktunya terbatas. Benar. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Kelompok 1. Ini selesai training kita nih nampaknya nih. Keren-keren jawabannya. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu tantangan dalam sengaja. Tantangan kami yaitu yang pertama strategi awal. Sebelum kami memulai game tadi kami sudah memahami strategi-strategi, tapi ada beberapa yang kurang. Jadi ada 2 Lego yang salah. Nah, yang kedua itu kesabaran. Saat game ini dimulai, nah disitu mulai tuh kesabaran diuji. Yang satu teriak sana, yang satu teriak sini, entah benar entah salah kan nggak tahu. Di situ kami mempelajari kesabaran. Terus yang ketiga yaitu ketelitian. Ketelitian ini harus ada harus ada komunikasi satu sama lain yang seimbang dan yang menyampaikan. Yang keempat yaitu harus percaya diri. Harus percaya diri. Percaya diri ini sebagai suatu tantangan kami. Dan yang kelima yaitu ada kecepatan. Gimana supaya tepat waktu, selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan sedangkan yang bisa kami pelajari yaitu yang pertama kekompakan. Sebetulnya dari tantangan dan apa yang bisa dipelajari ini saling berkesinambungan. Dengan kita mengetahui strategi, kami bisa kompak.
hebat lah kalau salah ngomong. Yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, komunikasi jangan sampai miskomunikasi sehingga nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang sudah gitu. Yang keempat adalah pemahaman. Yang kelima yaitu ketepatan waktu. Nah, ini berhubungan sama kecepatan tadi. Seperti itu, terima kasih. Gimana? 21. Kak nomor 4 lagi. Kak nomor 4, Kak. Paling gampang itu mendefinisikan Lego itu berapa titik, itu paling gampang. Jangan panjang kecil panjang, yang mana panjang yang mana yang kecil, Iya. bingung loh. Nggak bisa karena dia ada diskusi kode di dalam tadi. Ya Allah. Bud, nama lagi Bud. Bud, Kak Jomi, Kak. Dah, udah. Sedang kecil sedang. Sedang. Ya. Apa lagi? Sedang. Ya, sedang kecil sedang kecil. Cepat. Sedang kecil sedang. Atasnya sedang. Apa sih? Cepat. Tempat sedang kecil. Tiga sedang. Depan doang ini. Di samping orang dua tuh. Sedang. Dan tadi kan panjang. Sedang. Yang sedang yang di atas aku besar, kecil, sedang. Ya. Udah tuh tadi 2 udah kan? Ketiga tuh. 2 di samping 2 ini 8 ya, di ujung 8-nya ada 2 di ujung 8 ini di sini ya, di samping 2 ya, di bawah sini 8, di bawah 2, di bawah setelah itu sayap tuh 8, di bawah setelah sayap tuh coba sini Kak, buka Nggak boleh. Panjang. yang paling sayang si 4 bukan di 4 Yang nomor 5. Besar, kecil, besar. Sedang, kecil, sedang. Kecil atasnya. Iya. Di belakang sayap yang tadi 8 satu nggak sih? Di belakangnya lagi berapa tingkat? Somebody
Mau jadi buta? Pegang-pegang ya. Buta. Sudah mulai gak lucu.